Hai, apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat belajar. Oke, bertemu lagi bersama Bapak di mata pelajaran Sejarah Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan materi tentang dampak penjajahan bangsa Eropa terhadap bangsa Indonesia. Oke, sebelum kita ke materinya atau sebelum kita ke pembahasan, jangan lupa untuk klik tombol like, comment, share, and subscribe. Oke, nah apa sih yang melatar belakangi datangnya bangsa Eropa ke Indonesia? Oke, yang menjadi dasar atau yang melandasi mereka datang ke Indonesia itu mereka menamakannya dengan 3G, yaitu Gold, Glory, dan Gospel. Nah, 3G tersebut dijadikan sebagai semboyan. Nah, semboyan Gold sendiri artinya mendorong mereka untuk berburu kekayaan berupa emas, perak, dan bahan-bahan tambang lainnya yang berharga. Sebab menurut paham mereka atau menurut paham ini, menurut paham Gold, bahwa suatu negara dikatakan makmur apabila mempunyai emas yang amat sangat melimpah. Kemudian untuk semboyan Glory sendiri, yaitu yang artinya kejayaan. Nah, mereka meyakini bahwa kejayaan sebuah bangsa dilihat dari banyaknya wilayah koloni yang dimiliki. Artinya, semakin banyak wilayah yang diduduki, semakin banyak wilayah yang dijajah. Nah, berarti di situ mereka merasakan sebuah kejayaan itu sendiri. Nah, kondisi inilah yang mendorong bangsa-bangsa Eropa untuk memiliki daerah kekuasaan yang luas. Salah satunya mereka datang ke Indonesia karena Indonesia mempunyai kekayaan alam yang begitu melimpah, mempunyai kekayaan tambang yang begitu melimpah. Nah, kemudian penjelajahan bangsa Eropa ke timur juga membawa misi daerah kekuasaan, yaitu menyebarkan ajaran Injil yang dinamakan dengan Gospel. Setiap kapal melakukan penjelajahan dari samudra selalu diikuti kelompok misionaris yang menganggap bahwa menyebarkan ajaran ini merupakan panggilan hidup dan tugas. Nah, mereka berpikir bahwa ketika mereka mengajarkan ajaran Injil, nah itu berarti mereka mendapatkan sebuah panggilan hidup dan sebuah tugas yang amat sangat mulia. Oke, apa sih yang ada di dalam benak kalian ketika kalian mendengar? Coba bayangkan ketika kalian mendengar bangsa asing atau bangsa lain berada dalam bangsa kita yang begitu lama gitu. Apa sih yang bisa kita bayangkan? Nah, sebenarnya tanpa kita sadari, berbagai aspek kehidupan kita terpengaruh oleh bangsa-bangsa lain tersebut. Bangsa Eropa yang lama berada di Indonesia membawa pengaruh-pengaruh yang masih bisa kita rasakan hingga saat ini. Contohnya satu, di bidang politik. Nah, pada masa pemerintahan kolonial, kekuasaan kerajaan di Nusantara itu menurun luar biasa. Ya. Nah, itu disebabkan apa? Nah, itu terjadi disebabkan karena adanya intervensi dari pemerintah kolonial yang disebut dengan Divide et Impera. Nah, apa sih Divide et Impera itu sendiri? Nah, untuk Divide et Impera itu sendiri yaitu politik adu domba. Nah, sehingga mereka berhasil membuat beberapa kebijakan, yaitu yang pertama, membagi wilayah Hindia Belanda menjadi 9 prefektur dan 30 regenset. Kemudian yang kedua, tiap prefektur dipimpin oleh prefek yang merupakan orang Eropa. Nah, bukan orang pribumi ya, tapi orang Eropa yang memimpin prefektur itu sendiri. Sedangkan tiap regensi atau kabupaten itu dipimpin oleh orang-orang pribumi. Nah, kemudian yang ketiga, prefektur dan regen berada di bawah gubernur jenderal yang berkedudukan sebagai pemimpin tertinggi dalam pemerintah kolonial Belanda. Luar biasa sekali ya.
Kemudian untuk yang keempat, kebijakan yang keempat yang mereka buat itu Gubernur Jenderal dibantu oleh 6 departemen. Nah, departemen yang pertama yaitu Departemen Kehakiman, departemen yang kedua Departemen Keuangan, departemen yang ketiga Departemen Dalam Negeri, departemen yang keempat Departemen Kebudayaan dan Kepercayaan. Ada ya dulu Departemen Kepercayaan, kalau sekarang nggak ada kayaknya. Kalau untuk kebudayaan kayaknya ada ya. Kemudian yang keenam, Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat. Nah, kemudian untuk kebijakan yang terakhir yang mereka buat, yang berhasil mereka ciptakan, itu perubahan dalam politik pemerintahan kembali terjadi akibat kebijakan politik Pax Nederlandse di akhir abad 19 menuju awal abad ke-20. Nah, Pak, mungkin ada yang bertanya, Pak, apa sih kebijakan Pax Nederlandse itu sendiri? Nah, kebijakan Pax Nederlandse itu sendiri yaitu perubahan sistem pemerintahan dari administrasi tradisional ke sistem administrasi modern. Nah, kemudian untuk dampak yang selanjutnya yaitu di bidang ekonomi. Nah, untuk di bidang ekonomi itu sendiri itu mempunyai dampak bagi masyarakat bangsa Indonesia. Nah, contohnya seperti apa? Diperkenalkannya masyarakat Indonesia pada mata uang Raffles, ya, yang menjadi sebuah kebijakan, yang menjalankan sebuah kebijakan sistem sewa tanah. Nah, kemudian diperkenalkan lagi lah masyarakat Indonesia itu dengan yang namanya uang kertas dan uang logam, dengan munculnya beberapa perbankan modern di Hindia Belanda. Nah, salah satu perbankan itu sendiri yaitu The Javaske Bank, ya. The Javaske Bank itu bank modern di Hindia Belanda yang muncul pertama kali dan didirikan di Batavia pada tahun 1828. Nah, kemudian bangkitnya kehidupan perekonomian akibat pembangunan jalan raya Pos Anyer Panarukan. Nah, seperti contohnya nih yang kalian sebenarnya begini, yang sering kalian lihat ketika kalian lewat misalkan ke arah Jalan Raya Malimping, Saketi ke sana ya, kemudian Jalan Raya Bayah, Saketi ke sana. Nah, itu sebenarnya dulu bekas zaman atau bekas rel kereta api Anyer Panarukan. Nah, mereka membuat rel kereta api tersebut dengan sistem tanam paksa, ya, atau dengan sistem kerja paksa ya, yang disebut dengan Romusa, ya. Nah, kemudian jaringan kereta api itu muncul dan berkembang di Hindia Belanda sebagai sarana pengantar hasil perkebunan yang ada di Hindia Belanda serta sebagai transportasi masyarakat. Nah, munculnya sistem transportasi ini merupakan dampak kedatangan bangsa Eropa bagi bangsa Indonesia yang sampai saat ini masih bisa terus kita gunakan. Misalkan kita bepergian dari Serang, Jakarta, atau dari daerah-daerah yang lain yang menggunakan jasa transportasi kereta api. Nah, itu semua sebenarnya dampak dari bidang ekonomi yang ditimbulkan oleh bangsa-bangsa Eropa kepada bangsa Indonesia. Oke, kemudian untuk dampak di bidang pendidikan. Nah, ini yang terpenting untuk kita semua ya. Masuknya bangsa Eropa ke Indonesia tentu saja sangat berpengaruh besar terhadap bidang pendidikan. Nah, pendidikan di Eropa pertama kali masuk ke Nusantara bersamaan dengan masuknya agama Kristen Katolik, ya. Nah, waktu itu sekolah dibangun mengajarkan ajaran agama Katolik, ya. Dan agama Katolik itu sendiri atau sekolah yang dibangun itu sendiri diperuntukkan untuk para masyarakat pribumi di daerah timur Indonesia,
misalkan di sekitar, contohnya di sekitar daerah Maluku. Nah, pendidikan mulai dianggap penting. Saat itu pendidikan mulai dianggap penting ketika kebijakan politik etis dikeluarkan oleh pemerintahan kolonial. Oke. Perhatian pemerintah kolonial Belanda terhadap pendidikan dikarenakan guna memenuhi kebutuhan tenaga kerja pada sektor-sektor swasta dan pemerintahan. Sekolah-sekolah yang didirikan pemerintah menganut sistem pendidikan barat dan hanya bisa dimasuki oleh kalangan bangsawan. Nah, untuk itu apa yang kita rasakan saat ini tentu menjadi sebuah hal yang sangat amat berharga untuk kita semua. Kita bisa menjalani pendidikan, kita bisa merasakan pendidikan yang luar biasa, sampai kita bisa menempuh pendidikan mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah pertama, kemudian sampai ke perguruan tinggi. Nah, sedangkan dulu para terdahulu kita, mereka begitu sangat merindukan atau mendambakan pendidikan, tapi nah untuk kaum atau masyarakat biasa, mereka tidak bisa untuk menempuh pendidikan itu sendiri karena pendidikan pada zaman itu hanya diperuntukkan untuk para kaum bangsawan. Oke, itu saja mungkin materi yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu menjaga yang namanya warisan-warisan sejarah yang tentu harus kita lestarikan, tentu harus kita jaga, kita rawat sebagai salah satu hal yang bisa mengingatkan kita bahwasannya apa yang bisa kita rasakan saat ini, apa yang bisa kita dapatkan saat ini, itu tidak lain adalah hasil dari para pejuang-pejuang yang telah berpulang mendahului kita, yang bisa kita nikmati hingga saat ini. Oke, terima kasih. Sampai bertemu kembali di pembahasan atau di video-video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa untuk diisi tugasnya di link deskripsi di bawah ini. Oke, kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut dengan apa yang telah disampaikan, silahkan untuk ditanyakan di komentar di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.